Teman-teman, kita bahas silogisme ya. Nah, kenapa bahas silogisme gak matematika kami sih? Karena silogisme termasuk dalam TU. Oke. Agus tahun ini berhasil diterima sebagai pegawai PNS. Agus dikenal oleh teman-temannya sebagai seorang pekerja keras. Manakah kesimpulan berikut ini yang benar? Nah, teman-teman, ini kami sih bilangin ya, kalau dalam silogisme itu, kalau ada premis khusus, di atas ini kan udah Agus tahun ini berhasil diterima sebagai pegawai PNS. Nah, di sini juga Agus dikenal. Nah, jadi kedua-dua premis ini adalah premis khusus gitu. Nah, kalau ada premis khusus dia ada dua, maka jawabannya itu adalah tidak bisa disimpulkan. Ada nggak pilihan jawaban tidak bisa disimpulkan? Nah, ini ada. Jadi jawabannya yang E. Ya teman-teman, oke, ingat sekali lagi kami sih kasih tahu kalau ada premis khusus dia dua, premis khusus itu kan harusnya satu aja ya. Nah, ini dia ada dua, nah gitu kan, jadi tidak dapat disimpulkan. Gak usah lagi pilih-pilih yang A, B, C, D, itu langsung aja tidak dapat disimpulkan. Oke, kita lanjut nomor 2. Sebagian karyawan senior yang bekerja di perusahaan X mengajukan kenaikan upah lembur. Wendy adalah seorang pegawai senior. Manakah kesimpulan berikut ini yang benar? A. Wendy pasti mengajukan kenaikan upah lembur. Premis satunya, sebagai karyawan senior yang bekerja di perusahaan X mengajukan sebagian ya. Wendy adalah pegawai. Wendy pasti mengajukan. Nah, belum tentu. Wendy tidak ikut mengajukan kenaikan upah. Nggak tentu juga. Upah lembur bukanlah yang diajukan Wendy, tidak. Wendy mungkin ikut mengajukan kenaikan upah lembur. Oke, jawabannya yang D. Kenapa yang D? Karena kan di premis itu disebutkan sebagian karyawan senior yang bekerja di perusahaan X mengajukan upah lembur, kan sebagian. Wendy adalah seorang pegawai senior itu gitu. Kan tidak disebutkan di premis bahwa Wendy-nya yang ikut mengajukan kenaikan upah lembur kan. Jadi nggak bisa maksudnya bukan nggak bisa disimpulkan, kemungkinan dia ikut, kemungkinan juga tidak gitu ya. Paham ya? Gitulah silogisme teman-teman. Jadi harus dapat menyimpulkan dari dua pernyataan. Itulah silogisme gitu ya. Kita lanjut nomor 3. Setiap pelanggan reguler yang memiliki poin belanja lebih dari 1000 poin berhak mendapatkan diskon belanja dan gratis ongkir tiap bulan. Oke. Siska mendapatkan diskon belanja tapi tidak mendapatkan gratis ongkir tiap bulan. Manakah kesimpulan berikut yang benar? Nah, Siska bukan pelanggan reguler yang jumlah poin belanjanya kurang dari 1000 poin. Enggak ya. Siska adalah pelanggan reguler yang jumlah poin belanjanya lebih dari 1000 poin. Enggak ya. Siska adalah pelanggan reguler yang jumlah poin belanjanya adalah 1000 poin. Siska adalah seorang pelanggan reguler. Kurang itu ya. Nah, Siska bukan salah seorang pelanggan. Ini udah jelas enggak. Maka jawaban yang benar mana teman? Yang C. Kenapa? Siska adalah pelanggan reguler yang jumlah poin belanjanya adalah 1000 poin. Kan udah dilihat kan, Siska mendapat diskon belanja gitu. Lihat nih, setiap pelanggan reguler yang memiliki poin belanja lebih dari 1000 poin berhak mendapatkan diskon belanja, kayak gitu. Ya, kita lanjut nomor 4 ya teman-teman. Semua baju yang ada di lemari ibu berwarna coklat. Ada baju yang tidak berwarna coklat tetapi hijau. Manakah kesimpulan berikut yang benar? Beberapa yang berwarna bukan coklat adalah baju di lemari ibu. Beberapa yang berwarna hijau bukan baju di lemari ibu. Beberapa baju di lemari ibu mungkin ada yang berwarna coklat. Enggak semua yang berwarna coklat dan hijau. Enggak semua yang berwarna hijau adalah baju di lemari ibu. Salah ya. Jadi yang benar itu yang B ya teman-teman. Beberapa yang berwarna hijau bukan baju di lemari ibu. Ya kan? Karena disebutkan di premis bahwa semua baju yang ada di lemari ibu berwarna coklat gitu. Oke, nomor 5.
Jika persegi adalah dadu, maka lingkaran tidak sama dengan roda. Jika lingkaran adalah X, maka roda juga X. Keduanya selalu sama dalam segala hal. Manakah kesimpulan berikut yang benar? Oke, jika persegi adalah Y, maka dadu juga Y. Enggak ya. Jika lingkaran adalah garis lurus, maka oval adalah garis lengkung. Oval adalah persegi, enggak. Persegi bukan dadu. Jika persegi adalah Oke, nah jawaban yang D ya teman-teman. Nah, jadi kan dikatakan jika persegi adalah dadu, maka lingkaran tidak sama dengan roda. Jika lingkaran adalah X, maka roda juga X. Jadi dia mau kasih tahu kalau lingkaran itu kan sama dengan roda gitu. Nah, sementara jika persegi adalah dadu, maka lingkaran tidak sama dengan roda. Berarti persegi bukan dadu dong, gitu. Kita lanjut nomor 6. Jika kakak memukul adik, maka ibu akan marah. Dengan demikian, ibu tidak marah, maka kakak tidak memukul adik. Iya, udah langsung A dapat. Ibu marah, maka kakak memukul adik. Enggak ya. Karena kalau silogisme itu ada rumus sebab terlaksana, akibat terlaksana gitu. Nah, ini sebab terlaksananya itu. Nah, kan kalau kakak akibatnya sebab akibat gitu. Akibat kakak tidak memukul sebab ya sebab ya pokoknya sebab terlaksana ya. Jika kakak memukul adik, maka ibu akan marah. Ini kan sebab terlaksana, akibat terlaksana. Maka kesimpulannya juga seperti itu gitu. Ibu tidak marah, maka kakak tidak memukul adik. Atau kita lihat jawaban B sampai I-nya. Ibu marah, maka kakak memukul adik. Tidak. Kakak memukul adik dan ibu marah. Enggak. Kakak memukul adik dan ibu marah, iya. Tapi ini masih katanya jika gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Kita lanjut. Jika pegawai memakai baju biru, maka mereka akan bekerja di lapangan. Jika mereka bekerja di lapangan, maka Yudi akan membawa bekal makanan. Hari ini Yudi tidak membawa bekal makanan. Nah, kesimpulannya mana nih? Para pegawai tidak memakai baju biru. Yudi memakai baju biru. Para pegawai membawa bekal makanan. Yudi tidak memakai baju biru. Tidak dapat disimpulkan. Ini dapat disimpulkan karena Yudi tidak, hanya ini aja premis khususnya ya kan. Jadi dapat disimpulkan mana nih? Jika pegawai memakai baju biru, maka mereka akan bekerja di lapangan. Jika mereka bekerja di lapangan, maka Yudi akan bawa bekal makan. Oke, maka jawaban yang benar adalah A. Para pegawai tidak memakai baju biru. Kenapa nggak pakai baju biru? Karena coba nih, kalau kerja di lapangan, Yudi itu bawa bekal gitu. Hari ini Yudi tidak membawa bekal, berarti tidak kerja di lapangan. Kalau nggak kerja di lapangan, berarti tidak memakai baju biru gitu kan? Paham ya maksudnya teman-teman? Oke, kita lanjut. Ada pelanggan yang suka membeli makanan via GoFood. Kebanyakan pelanggan memesan makanan di kedai Banjar. Manakah kesimpulan berikut ini yang benar? Ada pelanggan yang suka membeli makanan via GoFood. Kebanyakan pelanggan memesan makanan di kedai Banjar. Ada pelanggan yang membeli makanan via GoFood dan suka memesan makanan di kedai Banjar. Ada pelanggan yang tidak suka membeli makanan via GoFood namun suka memesan makanan. Ini A sudah tepat ya teman-teman. A-nya udah tepat. Karena kan di premis itu dikatakan ada pelanggan yang suka membeli makanan via GoFood. Ada ya kan gitu, bukan semua atau kebanyakan. Jadi ada pelanggan yang beli makanan via GoFood dan suka memesan makanan di kedai Banjar kan gitu kan. Oke, kita lanjut nomor 10. Jika mahasiswa turun ke jalanan, pihak penguasa akan resah. Jika politik pemerintahan dilakukan dengan paksa, maka rakyat akan mengajukan petisi. Mahasiswa turun ke jalanan atau rakyat tidak mengajukan petisi. Kesimpulannya ini, pihak penguasa resah atau politik tidak dilakukan dengan paksa. Politik tidak dilaksanakan dengan paksa atau pihak penguasa akan resah.
Jika politik pemerintah dilakukan dengan paksa, maka rakyat akan mengajukan petisi. Pihak penguasa resah atau politik tidak dilakukan dengan paksa. Oke, dia A ya. Coba kita lihat C-nya. Pihak penguasa resah atau politik dilaksanakan dengan paksa atau pihak penguasa tidak ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah A. Oke, kita lanjut. Jika akan membeli satu set peralatan mandi merek A, maka harus membeli handuk merek B. Jika tidak membeli sabun merek C, maka tidak membeli handuk merek B. Kesimpulan yang tepat. Sebagian yang membeli satu set peralatan mandi merek A, membeli sabun merek C. Enggak dong. Jika akan membeli satu set peralatan mandi merek A, maka harus membeli handuk merek B, gitu kan premisnya. Sebagian yang membeli handuk merek B membeli sabun merek A. Enggak. Semua yang membeli peralatan mandi merek A tentu membeli sabun merek C. Iya. Iya kan? Nah, jika tidak, lihat nih premis satunya, dia jika akan membeli satu set peralatan mandi merek A, maka harus membeli handuk merek B. Jika tidak membeli sabun merek C, maka tidak membeli handuk merek B, gitu. Jadi yang tepat itu adalah C, ya kan? Oke, nomor 12. Beberapa makanan yang dijual di pasar mengandung penyakit. Semua yang mengandung penyakit berbahaya bagi kesehatan tubuh. Oke, kesimpulannya mana nih? Beberapa makanan tidak akan menyakiti tubuh manusia. Bukan. Semua makanan yang mengandung penyakit pasti dijual bukan di pasar. Oh, tidak. Sebagian makanan yang bukan di pasar tidak mengandung penyakit. Semua makanan yang tidak mengandung penyakit tidak berbahaya bagi tubuh. No, kurang atas ya. Nah, ini. Beberapa makanan yang dijual di pasar berbahaya bagi kesehatan tubuh. Iya. Coba nih. Nah, teman-teman, ngambil kesimpulannya, denger ya. Ngambil kesimpulannya bukan apa ya namanya? Menurut pikiran kita atau logika kita ya. Kita ngambil kesimpulan itu dari pernyataan-pernyataan premisnya gitu ya. Itu silogisme ya. Jadi jangan ngambil dari apa ya, cara berpikir kita, maksudnya itu cara berpikir kita itu. Nah, kan kalau di pasar itu banyak, sebagian aja sih makanan yang berkuman, atau sebagian besar enggak kok gitu. Itu ya memang kenyataannya seperti itu, tapi untuk silogisme ini kita disuruh ngambil kesimpulan dari premis gitu. Jadi yang di luar itu nggak usah pikir, premisnya aja dulu, pernyataan-pernyataannya aja dipikirkan untuk mengambil kesimpulan gitu ya. Oke, nomor 13. Anak-anak yang mengalami gangguan pernapasan semakin meningkat belakangan ini. Pada bulan Januari diketahui sebanyak 5% anak-anak di daerah pedesaan mengalami pneumonia ringan. Selalu pergi ke salon, jadi itu ya tadi pertanyaannya yang mana itu. Aku tadi itu ngestopin kameranya, tapi aku nggak tahu sampai nomor berapa gitu. Jadi aku ulang aja yang ini ya, nomor 14 ya. Di akhir pekan Sita selalu mengajak Maya pergi ke salon. Nah, tidak semua salon memiliki fasilitas rambut. Kesimpulan yang tepat tentang kegiatan ya Sita dan Maya. Oke, ini selalu pergi ke salon. Jika Maya akan potong rambut, sedangkan Sita tidak selalu pergi ke salon kecuali bukan dilengkapi dengan fasilitas rambut. Tuh kan, ini kalau aku nggak matiin kamera jadi kan sayang waktunya balik-balikan buku. Nah, ini udah aku jawab ya. Selalu pergi ke salon yang dilengkapi fasilitas rambut atau tidak, ya kan? Karena mereka setiap akhir pekan kan si Sita mengajak si Maya ya pergi ke salon. Kan yang ditanya itu ya. Maka jawabannya yang C. Oke, kita lanjut nomor 15. Kamera yang berkualitas baik harganya mahal dan berlensa besar. Kamera milik Tommy berlensa kecil gitu kan. Berarti kamera milik Tommy berkualitas tidak baik dan harganya murah. Wah, enggak. Kamera milik Tommy harganya tidak mahal. Kamera milik Tommy berkualitas baik meskipun berlensa kecil. Kamera milik Tommy tidak berkualitas baik ini ya. Karena kan yang ditanya sini berkualitas.
Kalau yang berlensa besar itu kualitas baik. Sementara punya Tommy kan lensanya kecil, maka kamera milik Tommy tidak berkualitas baik gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 16. Jika Atta suka makan bubur, maka Dika suka makan gulai. Gitu. Mereka adalah teman akrab. Ini sebenarnya mereka adalah teman akrab ini nggak perlu dibawa ke kesimpulan ya. Coba nih. Dan Dika tidak suka makan gulai. Sementara tadi di sini kan Dika suka makan gulai, berarti ini. Nah, kalau di silogisme itu sering seperti kebalikan gitu sih teman-teman. Jika Atta suka makan bubur, Dika suka makan gulai dong. Sementara si Dika itu aslinya nggak suka makan gulai, tapi dia sukanya makan bubur gitu. Berarti, ayo kita cari kebalikannya dari premis satu ini. Atta dan Dika suka makan bubur. Tidak, karena kan jika Atta suka, jadi kebalikan ini kan Atta suka makan bubur, berarti Atta nggak suka makan bubur dong gitu. Atta tidak suka makan bubur. Nah ini ada kan Atta tidak suka makan bubur. Nah ini jawabannya yang B. Kayak gitu ya. Nah sekarang kita nomor 17. Mimin selalu pergi ke perpustakaan setiap hari Kamis kecuali jika ia bekerja paruh waktu di kafe. Hari ini Anjar memintanya bekerja paruh waktu di kafe menggantikannya. Oke, Mimin selalu pergi ke perpustakaan setiap hari Kamis kecuali ia bekerja paruh waktu di kafe. Hari ini Anjar memintanya. Oke. Nah, Mimin pergi ke perpustakaan dan bekerja paruh waktu di kafe. Enggak dong, dia kan kalau dia bekerja paruh waktu dia nggak ke perpustakaan kan. Hari ini bukan hari Kamis. Mimin tidak bekerja paruh waktu. Mimin tidak pergi ke perpustakaan di hari Kamis. Nah hari ini Anjar mintanya bekerja paruh waktu di kafe menggantikannya. Oke, nomor 17D ya teman-teman. Mimin tetap bekerja paruh waktu di kafe meskipun hari enggak dong, karena dia hari ini itu si Anjar memintanya bekerja paruh waktu. Kalau dia bekerja paruh waktu dia kan nggak ke perpustakaan gitu, dan itu adalah hari Kamis gitu kan. Oke, nah ini nomor 18. Jika Soraya lolos wawancara dan tes kesehatan, maka ia menjadi PNS. Jika Soraya menjadi PNS, maka ia bisa mendapat pensiun. Ternyata Soraya tidak mendapat pensiun. Oke, kesimpulannya Soraya lolos tes wawancara tetapi tidak lolos tes kesehatan. Jika Soraya lolos wawancara dan tes kesehatan, maka ia menjadi PNS. Jika Soraya lolos tes wawancara tetapi tidak lolos ke tes kesehatan. Ntar dulu ya teman-teman, kita pikirkan sama-sama yuk. Jika Soraya lolos wawancara dan tes kesehatan, maka ia menjadi PNS. Jika Soraya menjadi PNS, maka ia bisa mendapat. Oke, berarti intinya dia nggak PNS kan teman-teman. Soraya lolos tes kesehatan tetapi tidak lolos tes wawancara. Soraya menjadi PNS karena lolos tes wawancara dan tes. Soraya tidak menjadi PNS karena tidak lolos tes wawancara dan tes kesehatan. Oke. Nah teman-teman, jawabannya yang E ya. Kan kayak kami sih tadi bilang kan, kalau Soraya itu lolos wawancara dan tes kesehatan, maka ia jadi PNS. Ternyata dia nggak dapat pensiun. Kalau nggak dapat pensiun kan berarti nggak masuk PNS dong gitu kan. Nah kesimpulannya adalah Soraya tidak menjadi PNS karena tidak lolos tes wawancara dan tes kesehatan gitu. Yuk kita lanjut nomor 19. Jika ayah pergi ke bengkel, ibu pergi berbelanja atau ke salon. Jika ibu pergi berbelanja, kakak pergi les piano. Ternyata kakak sakit dan tidak kemana-mana. Simpulan yang tepat adalah kakak tidak pergi les piano tetapi ibu pergi belanja. Ibu pergi berbelanja, ayah memperbaiki genteng tapi kakak tidak pergi les piano. Emang ada ya ayahnya perbaiki genteng? Gak ada. Kakak bukan pergi les piano tetapi ayah pergi ke bengkel. Enggak juga.
Ibu tidak pergi berbelanja, tetapi ayah pergi ke bengkel dan memperbaiki genteng. Enggak ada disebutin di premis genteng. Ibu tidak pergi berbelanja, tetapi ayah memperbaiki genteng. Jika ayah, jika ayah pergi ke bengkel, ibu pergi berbelanja. Jika ibu pergi berbelanja, kakak pergi les piano. Ternyata kakak sakit. Oke, berarti karena kakaknya sakit, berarti ibunya nggak pergi dong berbelanja, tapi ayah perbaiki genteng. Ini yang aku bingungnya di sini, di premis nggak ada disebutin genteng loh. Oke, mungkin dia soalnya salah ketik ya teman-teman. Tapi kalau kami sih lihat ya dari opsi jawabannya kan ibunya nggak pergi berbelanja kan. Iya kan, ibu tidak pergi berbelanja tapi ayah pergi ke bengkel dan memperbaiki genteng. D dan E itu bisa jadi opsi jawaban ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kakaknya sakit berarti ibunya nggak pergi berbelanja, itu yang kami sih ambil dari itu kesimpulannya. Jadi kita pilih yang E aja ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja nomor 20. Semua hewan pengerat yang merugikan manusia harus dibasmi dengan obat pembasmi hama. Tikus dapat dibasmi dengan obat pembasmi hama. Manakah kesimpulan? Oke. Tikus adalah hewan pengerat. Tikus adalah hewan pengerat yang merugikan manusia. Tikus adalah contoh hewan pengerat yang dapat dibasmi dengan obat pembasmi hama. Obat pembasmi hama dapat digunakan untuk membasmi hewan pengerat seperti tikus. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Semua hewan pengerat yang merugikan manusia harus dibasmi dengan obat pembasmi hama. Tikus dapat dibasmi. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kesimpulannya tidak dapat ditarik kesimpulan ya, karena coba nih kalau kalian lihat ya, di premis satunya semua hewan pengerat yang merugikan manusia harus dibasmi dengan obat pembasmi hama. Tikus dapat dibasmi dengan obat pembasmi hama. Dia premis satunya itu nggak bisa dijadikan predikat gitu, jadi nggak bisa dihubungkan dengan tikus ini premis yang selanjutnya gitu. Aduh, ada nyamuk. Nah, jadi nggak dapat disimpulkan gitu ya. Oke, nomor 21. Semua politikus yang menjabat memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun. Sebagian politikus yang menjabat adalah lulusan Universitas Y. Kesimpulan yang tepat adalah sebagian politikus yang menjabat adalah lulusan dari Universitas E yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun. Oke, dia A. Enak kalau pilihan jawabannya itu langsung ketemu ya teman-teman, langsung A gitu, jadi nggak banyak menghabiskan waktu maksudnya. Ya kan? Oke, kita lanjut nomor 22. Sampai nomor berapa kami sih? Sampai sebentar lagi ya, kita pasin aja sampai videonya itu 30 menit atau setengah jam ya. Teman-teman yang belum subscribe kami sih ya. Share juga ke teman-teman. Terus kalau ada yang kurang paham boleh komen. Terus kami sih minta jempolnya like-in video kami sih ya. Oke, semua panitia acara X mengenakan baju merah. Ada panitia acara X yang mengenakan celana abu-abu atau celana gunung. Hari tidak memakai celana abu-abu. Simpulan yang tepat tentang Hari adalah ada panitia acara X yang mengenakan celana abu-abu atau celana gunung. Hari tidak memakai celana abu-abu. Nah, bukan panitia acara X meskipun mengenakan baju merah dan celana gunung. Panitia acara X yang tidak mengenakan baju merah tetapi mengenakan celana gunung, bukan dong. Panitia acara X yang mengenakan baju merah dan celana gunung, iya nih. Karena kan disebutin dia pakai celana abu-abu gitu, tapi dia pakai celana gunung kan gitu ya. Dia panitia nggak? Iya, panitia. Nomor 28.
23. Bahan dari besi pasti tidak mudah mencair saat dipanaskan daripada bahan perunggu. Bahan dari besi lebih sulit dibentuk dan mudah ditemukan. Oke. Bahan perunggu lebih sulit dibentuk dan mudah ditemukan. Bahan perunggu tidak lebih sulit dibentuk. Coba lihat. Bahan dari besi lebih sulit dibentuk dan mudah ditemukan. Bahan perunggu tidak lebih sulit dibentuk dan tidak mudah ditemukan daripada bahan besi. Iya, langsung dapat dia jawabannya yang B. Kalau udah ketemu jawabannya teman-teman, nggak usah dibaca-baca lagi, apalagi kalau silogisme, TWK gitu. Kalau udah pasti jawabannya udah gitu. Jangan dijawab semua. Kecuali kayak kami tadi, coba kita lihat C sampai E ya, karena ini bukan ujian kan gitu. Jika Jojo pergi bekerja, maka aku akan tinggal di kos. Tetapi jika Herman menelepon, aku pergi ke bioskop. Hari ini Jojo pergi bekerja. Atau aku Herman, gimana sih ini bahasanya? Atau aku Herman menelepon. Aku akan tinggal di kos atau pergi ke bioskop. Atau Herman menelepon. Hari ini Jojo pergi bekerja. Jika aku tinggal di kos, tapi jika Herman menelepon, aku pergi ke bioskop. Oke. Hari ini Jojo pergi bekerja, berarti dia tinggal di kos. Atau Herman menelpon, berarti dia pergi ke bioskop. Jadi aku akan tinggal di kos atau pergi ke bioskop. Udah jawabannya yang A. Udah kan? Nomor 25. Semua karyawan di perusahaan D didaftarkan dalam asuransi kesejahteraan. Beberapa karyawan di perusahaan D tidak didaftarkan dalam asuransi kecelakaan. Ada karyawan di perusahaan D yang tidak didaftarkan dalam asuransi kecelakaan, didaftarkan dalam asuransi kesejahteraan. Udah ya, langsung dapat jawabannya yang A. Karena kan semua karyawan di perusahaan D itu didaftarkan dalam asuransi kesejahteraan gitu. Nah, beberapa karyawan di perusahaan tidak didaftarkan dalam asuransi kecelakaan gitu. Jadi benar dong yang A. Coba nih B. Beberapa karyawan di perusahaan D yang tidak didaftarkan dalam asuransi kesejahteraan didaftarkan dalam asuransi. Wah, enggak dong. Karena dia udah dikatakan semua. Kayak gitu. 26. Aneh bagi seorang pria jika memiliki rambut yang panjang. Tidak semua wanita memiliki rambut yang panjang. Suatu hari Maya melihat X berada di tempat yang tidak begitu terang sehingga hanya terlihat rambutnya yang panjang. Kesimpulan yang tepat tentang X adalah X bukan pria, X pasti seorang wanita. X bisa seorang wanita dan bisa juga seorang X pasti seorang pria, X bukan seorang wanita. Iya dong, bukan seorang wanita. Karena tidak semua wanita yang memiliki rambut panjang kan gitu. Udah, yuk kita lanjut nomor 27. Habis ini kita udah ya teman-teman. Masih banyak lagi tapi kita udahan dulu. Nanti kami sih soalnya mau lanjut. Ada yang minta soal cerita lagi ya. Soal cerita atau pengetahuan kuantitatif. Kenapa? Karena itu udah pasti masuk TIU. Silogisme juga pasti. Semua yang kami sih bahas itu yang pasti-pasti ya. Oke, lanjut ya. Semua mahasiswa baru Fakultas X tidak boleh menggunakan sepatu hitam dan kemeja putih. Andi bukan mahasiswa baru Fakultas X. Semua mahasiswa baru Fakultas X tidak boleh menggunakan sepatu hitam dan kemeja putih. Andi bukan mahasiswa baru Fakultas X. Oke. Andi memakai Andi memakai sepatu hitam dan kemeja putih. Andi memakai sepatu hitam atau kemeja putih. Andi memakai sepatu hitam bukan Andi memakai kemeja putih. Tidak dapat ditarik kesimpulan ya teman-teman. Oke, jawabannya yang E. Kayak gitu. Nah, oke teman-teman, terima kasih yang belum subscribe kami sih. Karena kami sih bakal bahas-bahas soal-soal asli CPNS dan pastinya itu bagus. Kalau mau lulus CPNS banyak-banyak belajar. Nah, teman-teman yang nggak berjuang CPNS juga subscribe kami sih, karena bakal belajar dan semakin pintar dan kita jadi temenan. Oke ya, jangan lupa share juga. Thank you, bye bye, salam sehat.